Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa para kakek di desa tampak bugar dan jarang mengeluh soal prostat, sementara di kota keluhan ini begitu umum? Apakah rahasianya ada pada makanan kampung yang sederhana? Banyak kisah tentang lansia desa yang tetap sehat tanpa pernah ke dokter, seolah pola makan tradisional mereka menyimpan kunci tersembunyi. Tapi benarkah sesederhana itu? Mari kita selami bersama, membedah fakta dan mitos seputar makanan kampung dan kesehatan prostat. Tulis di komentar, makanan kampung apa yang Anda percaya menyehatkan. Kita mulai investigasi ini sekarang. Tidak ada satu makanan pun yang bisa menjamin bebas penyakit prostat. Banyak orang percaya bahwa mengonsumsi makanan tertentu bisa menjadi obat mujarab untuk berbagai penyakit, termasuk masalah prostat. Namun, klaim seperti ini seringkali tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Klaim, makan X pasti sembuh adalah mitos. Meskipun makanan tertentu dapat memberikan manfaat kesehatan, tidak ada satu jenis makanan yang bisa dianggap sebagai obat ajaib. Penting untuk memahami bahwa kesehatan adalah hasil dari berbagai faktor yang bekerja bersama-sama. Kesehatan prostat dipengaruhi banyak faktor genetik, gaya hidup, dan pola makan. Faktor genetik bisa menentukan risiko seorang terhadap penyakit prostat, sementara gaya hidup seperti aktivitas fisik dan kebiasaan merokok juga memainkan peran penting. Pola makan yang seimbang dan kaya nutrisi dapat membantu, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Makanan kampung hanyalah satu bagian dari pola hidup sehat, bukan pengganti pemeriksaan medis. Pemeriksaan rutin dan deteksi dini sangat penting untuk menjaga kesehatan prostat. Meskipun makanan kampung bisa memberikan manfaat, mereka tidak bisa menggantikan peran penting dari pemeriksaan medis yang teratur. Beberapa makanan tradisional memang kaya senyawa antiinflamasi dan antioksidan, seperti likopen pada tomat dan isoflavon pada kedelai. Senyawa-senyawa ini dapat membantu mengurangi peradangan dan melawan radikal bebas dalam tubuh, yang bisa berkontribusi pada kesehatan prostat. Tapi kuncinya adalah pola makan seimbang, bukan mencari satu makanan ajaib. Menggabungkan berbagai jenis makanan sehat dalam diet sehari-hari adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat maksimal. Ini termasuk sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan protein nabati. Makanan kampung bisa jadi inspirasi, tapi tetap harus didukung gaya hidup sehat dan deteksi dini. Aktivitas fisik, tidur yang cukup, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok adalah bagian dari gaya hidup sehat. Siap membedah resep pertama? Pepes tahu tempe adalah salah satu hidangan tradisional Indonesia yang sangat sederhana, namun menyimpan kekuatan luar biasa untuk kesehatan. Berbahan dasar kedelai, pepes tahu tempe telah menjadi bagian dari budaya makan masyarakat desa selama puluhan tahun. Makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, terutama untuk lansia yang membutuhkan asupan gizi seimbang setiap harinya. Kandungan isoflavon dalam kedelai sangat tinggi, dan senyawa ini dikenal mampu membantu menyeimbangkan hormon, terutama pada pria dan wanita usia lanjut. Isoflavon juga berpotensi melindungi kesehatan prostat, serta membantu mengurangi risiko penyakit degeneratif yang sering muncul seiring bertambahnya usia. Tak heran jika pepes tahu tempe menjadi pilihan lauk yang disukai banyak keluarga. Proses fermentasi tempe yang alami menambah kandungan probiotik di dalamnya. Probiotik ini sangat baik untuk menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu penyerapan nutrisi lain dari makanan. Dengan mengonsumsi tempe secara rutin, sistem imun tubuh pun menjadi lebih kuat dan risiko gangguan pencernaan bisa diminimalisir. Selain kedelai, pepes tahu tempe juga diperkaya dengan rempah-rempah tradisional seperti kunyit dan lengkuas. Rempah ini tidak hanya memberikan aroma dan rasa yang khas, tetapi juga memiliki sifat antiinflamasi yang membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Kunyit dan lengkuas juga dipercaya dapat meningkatkan metabolisme dan mempercepat pemulihan setelah sakit. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, jadikan pepes tahu tempe sebagai lauk utama di meja makan. Padukan dengan nasi merah yang kaya serat dan sayur bening yang segar untuk menciptakan menu rendah lemak, tinggi serat, dan sangat baik untuk kesehatan jantung serta pencernaan. Menu ini juga membantu menjaga berat badan ideal dan mengontrol kadar gula darah. Namun, penting untuk diingat bahwa konsumsi kedelai harus dilakukan secara moderat. Mengonsumsi kedelai secara berlebihan tidak dianjurkan,
terutama bagi mereka yang memiliki masalah tiroid atau alergi terhadap kedelai. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan porsi yang tepat sesuai kebutuhan tubuh. Pepes tahu tempe sebaiknya dinikmati sebagai bagian dari pola makan seimbang, bukan satu-satunya sumber protein. Variasikan dengan sumber protein lain seperti ikan, ayam, atau telur agar kebutuhan gizi harian tetap terpenuhi dan tubuh tetap sehat. Setelah kebutuhan protein terpenuhi, jangan lupakan pentingnya sayuran dalam menu harian. Sayuran hijau, termasuk yang memiliki rasa pahit seperti pare, sangat baik untuk kesehatan. Siap membahas manfaat si pahit yang menyehatkan? Rasa pahit tumis daun pepaya berasal dari senyawa carpain dan papain yang terbukti antioksidan dan antiinflamasi. Daun pepaya juga kaya vitamin A, C, E, K, kalsium, dan magnesium, nutrisi penting untuk perlindungan sel. Untuk mengurangi pahit, rebus dengan daun singkong atau jambu biji sebelum ditumis. Kombinasikan tumis daun pepaya dengan pepes tahu tempe untuk harmoni rasa dan nutrisi. Kekurangan sayuran hijau bisa menyebabkan sembelit dan meningkatkan risiko peradangan. Jangan benci pahitnya, cintai manfaatnya. Siap ke hidangan penutup? Bubur jagung tradisional, bukan instan, adalah sumber karbohidrat kompleks yang stabilkan gula darah dan kaya antioksidan seperti lutein dan asam ferulat. Proses memasak jagung meningkatkan ketersediaan antioksidan, sementara seratnya baik untuk pencernaan. Nikmati bubur jagung sebagai sarapan atau camilan, tambahkan santan segar dan sedikit garam, tanpa gula berlebih. Mengganti karbohidrat olahan dengan jagung membantu mencegah lonjakan gula darah dan peradangan. Menu ini lebih sehat daripada roti atau sereal kemasan. Bagaimana sinergi ketiga ini? Mari kita bahas. Pepes tahu, tempe tumis daun pepaya dan bubur jagung. Jika dikombinasikan, manfaatnya berlipat ganda. Protein, serat, dan antioksidan dari ketiganya saling melengkapi, memperkuat pertahanan tubuh dan menekan peradangan. Pola makan para lansia desa yang bervariasi memberi spektrum nutrisi luas, bukan terpaku satu makanan. Cobalah rotasi menu pepes dan tumis untuk makan siang, bubur jagung untuk sarapan. Variasi dan keseimbangan adalah kunci, bukan satu makanan super. Namun, semua ada batasnya. Mas aturannya. Prinsip utama, segala yang berlebihan itu tidak baik, termasuk makanan kampung. Masaklah dengan cara sehat. Rebus, kukus, tumis ringan. Hindari goreng kering dan MSG berlebih. Tumis daun pepaya cukup 2-3 kali seminggu. Tahu tempe 1-2 porsi per hari. Hindari porsi nasi putih berlebihan dan minuman manis yang merusak manfaat makanan sehat. Kenali kondisi tubuh, konsultasikan ke ahli gizi jika perlu. Makanan kampung adalah bagian gaya hidup seimbang, bukan tiket makan sepuasnya. Abaikan aturan ini, risikonya besar. Lanjut ke seka. Tubuh seperti kendaraan, makanan sehat adalah bahan bakar terbaik. Pola makan buruk perlahan merusak mesin tubuh, memicu peradangan kronis dan keluhan sepele yang sering diabaikan. Pada pria, pola makan buruk mempercepat masalah prostat dan penyakit degeneratif lain. Risiko diabetes, jantung, hipertensi, dan kanker meningkat jika abai pada pola makan sehat. Setiap suapan adalah investasi untuk kesehatan atau penyakit di masa depan. Para lansia desa membuktikan investasi pada makanan alami dan gaya hidup aktif adalah kunci. Mulailah membayar cicilan kesehatan dari piring Anda hari ini. Kesimpulannya, rahasia kesehatan lansia di desa terletak pada pola makan tradisional yang kaya akan variasi, minim proses, dan syarat makna budaya. Di balik setiap hidangan sederhana, tersimpan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Pepes tahu tempe, tumis daun pepaya, dan bubur jagung bukan sekadar makanan, melainkan cerminan kearifan lokal yang telah terbukti menjaga kesehatan generasi demi generasi. Makanan-makanan ini mengajarkan kita pentingnya menghargai hasil bumi sendiri, mengolahnya dengan cara alami, dan menikmati kebersamaan di meja makan keluarga. Setiap suapan adalah warisan, setiap resep adalah pelajaran tentang keseimbangan gizi dan rasa. Kearifan nutrisi lokal ini telah diuji oleh waktu dan terbukti bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan jiwa. Dengan bahan-bahan segar dari kebun sendiri, tanpa tambahan pengawet atau pemanis buatan, makanan tradisional desa menjadi sumber energi alami yang menyehatkan. Namun penting diingat bahwa makanan bukanlah pengganti dokter.
Pola makan sehat harus berjalan beriringan dengan pemeriksaan kesehatan rutin dan konsultasi dengan tenaga medis. Dengan begitu, kita bisa memantau kondisi tubuh dan mencegah penyakit sejak dini. Makanan tradisional adalah mitra gaya hidup sehat, bukan satu-satunya solusi. Kunci utama terletak pada keseimbangan, variasi, dan pengolahan sederhana. Memasak dengan cara tradisional, seperti merebus, mengukus, atau memanggang, menjaga nutrisi tetap utuh dan rasa alami tetap terjaga. Inilah yang membuat makanan desa begitu istimewa dan menyehatkan. Kembali ke akar berarti memadukan warisan leluhur dengan ilmu pengetahuan modern. Generasi muda perlu belajar dari orang tua, memahami filosofi di balik setiap resep, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, tradisi sehat ini akan terus hidup dan berkembang. Mulailah makan sehat hari ini, ajak keluarga untuk bersama-sama menyiapkan dan menikmati hidangan tradisional. Jadikan momen makan sebagai waktu berkumpul, berbagi cerita, dan melestarikan resep-resep warisan. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga dan melestarikan budaya. Pola makan tradisional yang telah terbukti secara penelitian adalah jalan pulang menuju kesehatan sejati. Kini saatnya generasi muda menapaki jejak sehat para tetua desa, menjaga warisan, dan merawat masa depan dengan kearifan lokal yang telah terbukti membawa kebaikan bagi tubuh, jiwa, dan lingkungan sekitar.